pertama, tentukan dulu visi misinya apa dulu. Oke. Visi misinya pertama ya, visi misinya setiap orang beda-beda. Saya ambil contoh, ada orang yang visinya, yuk gue bisnis. Saya akan tanya, kamu kebisaannya apa? Kamu nanti cuma taruh uang saja atau melakukan apa? Itu dulu tentukan dulu. Kalau kita nggak tentukan dari awal, maka nanti akan jadi problem. Oke. Sampai sini oke? Nah, saya ambil contoh, Corpora Consulting, kami totalnya ada bertiga, saya dengan istri, dengan satu partner saya. Kalau ditanya, partner saya itu apakah sahamnya besar? Enggak, minimal. Pertanyaan menarik. Kenapa seperti itu? Karena buat saya keputusan mesti di tangan saya. Karena saya harus ambil keputusan, saya harus melakukan. Jelas, clear. Tugasnya dia apa? Tugas dia hanya sebatas memberikan advice ketika kami ada problem. Oke, menengahi. Enggak, ketika ada problem. Oh, oke. Bukan menengahi, ketika ada problem. Problem itu kan problem bisnis, problem bisnis, semua problem bisnis, problem kerjaan, saya diskusi sama dia. Jadi ada teman yang untuk ajak dia bicara. Karena memang tidak boleh PT suami istri, nggak boleh. Dalam berdua gitu nggak boleh. Tapi bikin PT kalau berdua, misalnya saya sama Karin, boleh nggak? Boleh. Sampai sini clear ya. Yang kedua, tugasnya udah clear. Tugasnya clear. Pengalaman kenapa banyak bisnis yang gagal. Anggaplah 5 bikin coffee shop. Ternyata ada 1 yang tidak melakukan pekerjaan atau 2 yang tidak melakukan apa-apa. Dia santai-santai aja, kita marah. Akhirnya bubar. Iya. Makanya dari awal tentukan dulu, kita bagi-bagi pekerjaannya, role-nya apa, dan berapa jam yang Anda bisa habiskan waktu bersama untuk bisnis itu. Oh, oke. 1, bagian keuangan. Bagian keuangan ngapain? Cash flow-nya. Misalnya, contoh, kamu bisa nyisihin berapa jam? Nah, itu dulu dibahas. Yang kedua, misalnya bagian marketing. Apa yang kamu kerjakan? Bagian ngapain? Lakukan apa? Jadi setiap bagian dikasih tahu dulu pekerjaannya. Tapi ada yang bilang, nggak, gue sleeping investor. Ya udah, sleeping investor, kita nggak bisa apa-apa. Tapi jelas dulu dari awal. Kebanyakan bisnis kadang tidak jelas dari awal. Makanya kenapa gampang pecah. Tentuin dulu dari awal. Nah, itu yang disebut namanya kita satu visi dulu. Sudah, kalau sudah, berikutnya tentukan kapan kita punya waktu meeting bersama untuk koordinasi. Tapi tentukan dari 5 orang tersebut harus ada 1 yang menjadi kepala. Oke. Kita nggak bisa 5 kepala, nggak bisa. Jadi harus ada 1 orang yang menjadi pengambil keputusan. Keputusan hak vetonya harus di dia. Jadi misalkan saya nggak setuju gini-gini, tapi keputusan di tangan dia. Dan mereka semua 4 orang harus setuju. Jangan sampai begitu dia ngambil keputusan 4-4nya nggak setuju, nggak bisa. Ditentukan dari awal. Kenapa bubar? Ya gara-gara ada 1 orang, nggak bisa lu pengafir. Nggak, dari awal mesti tentukan dulu siapa yang menjadi pengambil keputusan. Oh, kita pengambil keputusan rame-rame aja lah, kita rembukan. Nggak mungkin itu. Atau veto, pasti jadi ribut. Tetap harus ada 1 yang menjadi kepala. Jadi bisnis apapun harus ada 1 yang kepala yang melakukan untuk koordinasi semua hal. Jadi harus ada kepalanya. Nggak bisa 5-5-nya, nggak ada. Nggak pernah ada cerita tuh Karin yang bisa jalan begitu dengan cara kayak gitu, nggak bisa. Nah itu. Nah, jadi kalau memang kita bilang visi ya. Berikut yang terakhir adalah kita harus mempunyai kesamaan value, nilai-nilai. Saya mesti tanya dulu, apa nilai yang paling penting buat Karin? Apa nilai yang paling penting buat saya? Jangan sampai nilai yang paling penting buat Karin, misalnya saya contoh, nilai yang paling penting buat saya apa? Kejujuran. Ketika tim saya, nilai yang paling penting kejujurannya tidak ada, oh saya problem banget. Kan Karin paling tahu banget. Kalau saya tentang ada orang yang gak jujur tuh udah sebel banget saya tuh. Nah, karena value saya dilanggar. Nah, tugasnya kalau 5 teman, apa yang harus dilakukan? Kita harus mencari 5 value itu bareng-bareng, Karin. Walaupun berbeda, kira-kira bakal ada bentrok nggak? Itu yang disebut namanya value alignment, diselaraskan. Jadi kita menyamakan dulu value-nya, sesuai nggak? Kalau nggak sesuai nggak bisa. Kalau ada 1 yang penting achieve apapun caranya, alah. Kita bisa ngomong misalnya saya contoh nih, kita beri contoh. Apa sih nilai yang paling penting buat hidup Karin? Bahagia. Boleh nggak definisikan bahagia? Menurut versi Karin. Senang. Boleh jelasin maksudnya apa? Semua yang datang dari hati itu pasti senang.
Oke. Maksudnya kerja kalau niat dari hati ya seneng gitu, Oke. nggak ada beban. Nggak ada beban. Hal apa yang Karin anggap bahwa itu akan melanggar kebahagiaan Karin? Kalau kerja tim itu nggak sesuai, maksudnya aku udah sesuai deadline nih, dia ngacak-acakan kemana, nah itu melanggar kebahagiaan. Pertanyaan menarik. Berarti kesimpulannya harusnya pada saat interview Karin harus menanyakan apa? Dia Ada kemungkinan nggak melanggar Iya. deadline? oh iya. Kalau secara NLP harus kita cari orangnya adalah tipe away from. Menghindari. Jadi ada dua ya, kalau di dalam NLP ada namanya toward dan away from. Toward itu artinya ngejar, away from berarti menghindar. Jadi orang yang suka deadline adalah orang away from. Kalau mama kita salah nyari, berarti salah siapa? Yang interview. Interview. Iya, betul. Masuk akal? Nah itu balik lagi, kalau ke bisnis juga sama. Ketika 5 orang, kita tanya dulu definisi apa yang melanggar. Jadi kita tahu, oh ini. Kita coba cek, ada kemungkinan nggak kita bentrok? Masuk akal? Kalau kondisi gua kayak gini gimana? Kalau kondisi gua kayak gitu gimana? Kalau kondisi kayak gini, kira-kira kita bisa align nggak? Selaras nggak? Kalau nggak selaras, ya nggak bisa Karin. Misalkan definisi Karin, kebahagiaan. Yang membuat Karin tidak bahagia apa? Ketika ditegur sama atasan, itu nggak bisa. Wah, itu udah pasti nggak kena tuh mas saya. Karena itu udah melanggar. Iya. Jadi artinya ada kemungkinan konfliknya ada. Itulah yang kenapa interview perlu ditanyakan berkaitan dengan value atau meta program. Biasanya kenapa tim banyak yang melanggar? Karena tidak ditanyakan meta programnya. Kalau meta programnya apa banyak ya, nanti Iya. mungkin kita bahas khusus. Oke, kalau itu misalkan kita skip nih coach, kita nggak ada ngomongin value dari 5 orang itu, kita jalan gitu, gaspol gitu. Nah abis itu di tengah jalan kayak value-nya udah mocar-macir nih coach, ini mau ke sana, ini mau ke sini, nah solusinya apa nih coach? Bubarin aja. Bikin baru. Oh. Bikin baru dengan orang-orang yang tepat. Makanya kenapa gini, kalau buat saya pribadi, saya tuh paling ini sebelum saya belajar NLP ya. Kalau buat saya pribadi tuh paling pantang bikin bisnis lebih dari 3 orang sih. Oh, maksimal 3 orang. Iya, kalau lebih dari itu makin banyak kepala makin mabuk sih. Karena ada orang yang kerjanya nggak bisa apa-apa, cuma taruh duit, ada yang cuma mau senang-senang doang, ada. Itu yang nanti repot. Jadi kitanya ngerasa, ih gila lu, gue udah kerja capek, terus lu dapat income fee-nya sama gue. Itu yang jadi ribut nanti Karin. Gue yang mikir, lu yang dapet. Makanya kenapa kalau saya pribadi, orang yang mikir harus dapat lebih porsinya lebih gede. Oh. Lebih gede sedikit. Jadi artinya paling nggak tidak terjadi keributan. Gitu. Tapi kalau misalkan semua mikir nih coach, tapi dibaginya tuh kayak beda. Iya, balik lagi, kita mesti persetujuan bersama. Makanya kenapa kalau mau patokan kita taruh duit jumlahnya berapa, kita taruh bareng-bareng. Tapi ada orang yang gue beri lebih karena dia yang mengelola misalnya. Itu wajar, normal. Makanya jadi kalau buat saya, kalau mama udah kacar mending bubar lah, bikin baru lah juga.